Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat semuanya, hari ini kita akan masuk di kajian tentang tanda-tanda bahwa kamu perlu diruqyah. Kita masuk di bagian pertama, yaitu tanda bahwa kamu perlu untuk diruqyah adalah hadirnya penyakit yang aneh atau penyakit yang tidak biasa. Kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri pertama dari orang yang perlu diruqyah adalah datangnya penyakit yang aneh. Ini adalah penyakit yang tidak umum atau penyakit yang tidak dikenal dalam ilmu medis dan kedokteran. Seperti misalnya muntah mengeluarkan hewan. Mungkin hewan kalajengking, kelabang, atau mungkin muntah mengeluarkan paku, mengeluarkan jarum, mengeluarkan belatung, mengeluarkan kaca, atau mungkin pernah kita dengar di televisi ada tumbuh kawat di perut seseorang. Kemudian ada juga anak yang tiba-tiba, manusia yang tiba-tiba badannya berbau bangkai. Ini saya pernah temui ya. Salah satu murid saya dulu, tiba-tiba dia badannya itu bau pete. Padahal dia tidak suka makan pete, dan itu terjadi begitu saja. Jadi tidak diawali dengan peristiwa apapun, tiba-tiba suatu hari dia bangun dan dia sekolah jadi sasaran bullying temannya karena tiba-tiba badannya berbau peti. Kemudian tanda-tanda juga yang lain bisa jadi ada seorang yang berbau kotoran dan penyakit-penyakit aneh yang ini mungkin di tiap tempat bisa jadi berbeda. Kemudian yang kedua bisa jadi adalah datangnya penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Bisa jadi ada penyakitnya dikenal di dunia medis tetapi tidak sembuh-sembuh. Misalnya ada sakit nyeri yang terus begitu, diobati pakai obat tidak bisa, dikasih berbagai penyembuhan medis juga tidak selesai. Mungkin selesai sejenak, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi. Kemudian ada sensasi seperti ditusuk, kemudian kesemutan yang tidak selesai-selesai, kemudian sensasi panas terbakar. Ada juga yang terkena penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh, gatal-gatal, koreng, bernanah walaupun dikasih obat, salep atau dikasih apa, tetapi tidak sembuh-sembuh. Ini juga salah satu ciri adanya gangguan di dalam tubuh yang membuat kita memang selayaknya diruqyah. Kemudian tanda penyakit yang ketiga adalah tidak berfungsinya suatu organ dengan tiba-tiba, dan ini tidak bisa dijelaskan oleh medis. Misalnya tiba-tiba tidak bisa melihat, jadi tidak ada gangguan apa-apa di mata, tiba-tiba matanya tidak bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara dengan tiba-tiba, tidak bisa kencing tiba-tiba, tidak bisa berjalan, dan hal-hal yang seperti itu yang sifatnya tiba-tiba, mendadak, dan ini sangat sulit dijelaskan oleh medis ya. Karena biasanya kalau medis ada sebab-sebabnya dan itu bertahap. Pertama sakit, kemudian ada linu, ada ini, ujungnya misalnya tidak bisa berjalan. Ini kalau ada penyakit. Tapi ada gangguan yang sifatnya non medis yang perlu diruqyah itu ketika dia sakit dan tiba-tiba langsung saja satu hari bangun tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Kemudian penyakit yang lain yang bisa menandakan kita perlu diruqyah adalah sakit yang dirasakan pada waktu-waktu atau jam tertentu. Ini tentu aneh sekali ya. Biasanya kalau sakit ya tidak memandang waktu, dia akan terus sakit begitu. Tetapi ada sakit-sakit tertentu yang disebabkan sihir dan gangguan jin, dia muncul pada jam-jam tertentu. Misal sakit yang muncul di waktu asar, waktu maghrib, menjelang maghrib ya, surup kalau orang Jawa. Ini gangguan jin. Atau setiap tengah malam tiba-tiba kebangun mendengar suara-suara terus badannya sakit begitu ya. Tiap tengah malam bangun nggak bisa tidur lagi, kemudian sakit. Atau setiap akan melakukan hubungan suami istri. Jadi setiap mau menemui pasangannya dia sakit tiba-tiba. Kemudian saat akan sholat saja, ini Masya Allah ya. Jadi kalau tidak sholat dia sehat, tapi begitu mau sholat dia pusing, sakit, nggak enak badan. Kemudian saat bekerja saja, saat berada di toko saja, jadi ini juga bisa bergantung pada tempat. Ini bergantung pada diletakkan di mana mungkin sihir ya, buhulnya dan seterusnya. Jadi kalau dia ditempatkan di toko, gitu dia mau masuk toko, mau bisnis, ya dia mengalami sakit. Begitu pulang, sehat kembali. Kemudian di rumah saja atau saat bertemu orang tertentu saja dan yang semisal dengan itu. Ada juga penyakit medis yang gejalanya hanya muncul di waktu tertentu. Demam waktu malam, sakit kepala pagi saja, sakit ketika ketemu pasangan istrinya atau suaminya saja, dan sebagainya. Ini adalah beberapa tanda hadirnya penyakit yang tidak biasa, penyakit yang aneh
pada manusia. Kita kasih beberapa contoh yang terjadi kasusnya. Ada pasien yang datang, misalnya pasien ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan, tidak ada masalah apa-apa, namun sejak mimpi buruk di pagi harinya perutnya terlihat mengecil. Kemudian dia ke USG, di hari itu dokter terkejut karena tiba-tiba rahimnya kosong, bayinya hilang. Bayinya tidak terlihat di USG, perutnya memang tampak mengecil, namun dia tidak pernah melahirkan atau mengalami keguguran selama kehamilan, dan mengalami nyeri juga tidak pernah, tiba-tiba hilang saja, seolah bayi yang dikandungnya tiba-tiba lenyap. Selama mengalami keluhan ini, pasien mengalami 3 tanda-tanda lain, yaitu tanda-tanda gangguan jin yang lain. Jadi ini adalah hal yang harus kita waspadai di hidup kita. Tentu penyakit itu semua datang atas izin Allah. Baik penyakit medis, non-medis, semuanya atas izin Allah. Tetapi ketika mulai muncul penyakit yang aneh-aneh tadi, waktunya tertentu, sakit tidak kunjung sembuh, kemudian penyakit tidak dikenal di medis, dan aneh ya, tiba-tiba, maka ini adalah salah satu tanda bisa jadi memang kita membutuhkan ruqyah. Jadi itu teman-teman sekalian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan bersambung di kajian berikutnya, yaitu 4 tanda-tanda bahwa kita butuh diruqyah. Hari ini kita selesaikan alhamdulillah tanda yang pertama, yaitu hadirnya penyakit yang aneh atau penyakit yang tidak biasa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.